Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam materi bentuk akar. Di video kali ini saya akan menyampaikan khusus tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, kita langsung saja ke pemahaman konsepnya. Kunci dari merasionalkan bentuk akar adalah mengalihkan penyebut suatu pecahan yang masih berbentuk akar dengan akar sekawannya. Misalkan, yang pertama ada bentuk 1 per akar kuadrat dari A. Nah, oke, untuk penyebutan akar kuadrat dari A selanjutnya kita sebut akar A saja ya. Dan ini berlaku untuk akar-akar yang lainnya. Nah, karena penyebutnya akar A, maka dikalikan dengan akar A, sehingga 1 per akar A dirasionalkan dengan 1 per akar A kali, nah tadi dikatakan dikalikan dengan A, maaf akar A, berarti di sini penyebutnya akar A, kemudian pengali dari pembilangnya. Agar tidak mengubah bentuk ini, maka pembilangnya harus sama dengan penyebut, yaitu akar A, di mana akar A per akar A nilainya adalah sama dengan 1, sehingga jika ini dikalikan dengan 1, maka tidak akan mengubah nilai dari 1 per akar A. Kemudian yang kedua, ada bentuk 1 per akar A tambah 2. Nah, karena penyebutnya akar A tambah 2, maka dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar A kurang 2. Di sini tambah, di sini kurang. Sukunya sama. Di sini suku 2, di sini juga suku 2. Kalau yang tadi suku 1, pengalinya sama, sedangkan di sini hanya berubah tanda. Sehingga 1 per akar A tambah 2 ini dirasionalkan dengan 1 per akar A tambah 2 kali penyebutnya akar A tambah 2, di sini akar sekawannya akar A kurang 2. Berarti di sini akar A kurang 2. Pembilangnya juga harus sama, yaitu akar A kurang 2. Nah, di sini ada beberapa kasus yang akan disampaikan terkait merasionalkan bentuk akar. Apa saja kasusnya? Kasus pertama, bentuk A per akar B. Kedua, kasus bentuk C per A tambah kurang akar B. Kasus ketiga, C per akar A tambah kurang akar B. Dan kasus keempat, bentuk akar A tambah kurang akar B per akar C tambah kurang akar D. Nah, seperti apa cara merasionalkan kasus-kasus tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, kasus yang pertama yaitu bentuk A per akar B. Nah, cara merasionalkannya adalah A per akar B kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar B per akar B. Kemudian A kali akar B menjadi A akar B per akar B kali akar B, ini menjadi B. Di mana dapat B? Caranya di sini ya. Akar B kali akar B ini menjadi akar B kuadrat. Nah, selanjutnya kalian mengingat bahwa bentuk akar adalah kebalikan dari perpangkatan. Sekarang kita ubah akar B kuadrat ini menjadi bentuk perpangkatan. Ini menjadi B pangkat 2, di sini B pangkat 2 per yang di sini, karena ini akar kuadrat berarti per 2 sama dengan B pangkat 2 per 2 menjadi 1, berarti B pangkat 1 adalah B.
Atau dengan cara sederhana, jika ada dua perkalian bentuk akar yang sama, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri tanpa akar. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebagai contoh untuk kasus ini saya berikan 2 buah contoh. Untuk contoh yang pertama ada bentuk 2 per akar 3. Nah, kita rasionalkan. Ini menjadi 2 per akar 3 kali, kita kalikan dengan akar sekawannya, akar 3 per akar 3. Sama dengan 2 kali akar 3, ini menjadi 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3, ini menjadi 3. Nah, sampai di sini 2 akar 3 per 3 atau 2 per 3 akar 3. Nah, contoh selanjutnya yaitu 2 per akar 6. Oke, kita rasionalkan sama dengan 3 per akar 6 ya. Kita rasionalkan 3 per akar 6 kali akar 6 per akar 6 sama dengan 3 kali akar 6, 3 akar 6 per akar 6 kali akar 6 jadi 6. Nah, jika ada yang bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Di sini ada 3 dengan 6. Kita bisa menyederhanakannya dengan membaginya dengan FPB 3 dan 6 ya. Sama dengan sama-sama dibagi 3. Ini dapat 1, ini dapat 2. Jadi ini 1 akar 6, ini menjadi akar 6 per 2. Ya, berarti 3 per akar 6 dirasionalkan menjadi akar 6 per 2 atau 1 per 2 akar 6. Atau jika kalian ingin langsung menggunakan rumusnya, boleh-boleh saja. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini. Nah, saya tulis ulang dulu. A per akar B sama dengan A akar B per B. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang pertama dulu. 2 per akar 3. Pertama kalian tentukan terlebih dahulu mana A dan mana B. A dan B itu hanya permisalan ya, tidak selalu A dan B. Mungkin di sini C per akar D seperti itu. Ini hanya pemisalan saja. Nah, selanjutnya kita ke sini, berarti di sini A-nya sama dengan sesuai bentuk ini 2 dan B-nya sama dengan 3. Kemudian 2 per akar 3 menjadi A akar B, berarti A-nya 2, akar B-nya 3 per B per 3. Hasilnya ya sama ya dengan ini. 2 per akar 3 dirasionalkan menjadi 2 akar 3 per 3. Atau di contoh yang kedua, di sini kita tentukan terlebih dahulu. Berarti di sini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6. Sehingga 3 per akar 6 sama dengan A akar B, berarti 3 akar 6 per B, berarti per 6 sama dengan, kita sederhanakan, di sini 1, di sini 2, 1 akar 6, berarti di sini akar 6 per 2. Hasilnya juga sama. 3 per akar 6 dirasionalkan menjadi akar 6 per 2. Nah, selanjutnya kita beranjak ke kasus yang kedua. Kasus kedua yaitu bentuk C per A tambah kurang akar B. Nah, untuk bentuk ini karena di sini ada tambah kurang, jadi kita akan pecah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu C per A tambah akar B, sedangkan bagian yang kedua yaitu C per A kurang akar B. Cara merasionalkannya adalah C per A tambah akar B kali A kurang akar B per A kurang akar B sama dengan, sini
Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah C kali A kurang akar B per, sama seperti tadi, A kali A, hasilnya adalah A kuadrat, kurang akar B kali akar B. Ini adalah B. Nah, sedangkan bagian kedua, cara merasionalkannya hampir mirip dengan bagian pertama. Di sini C per A kurang akar B kali A tambah akar B per A tambah akar B sama dengan C kali A tambah akar B per A kali A adalah A kuadrat kurang akar B kali akar B adalah B. Nah, untuk contoh dari kasus 2 ini, saya akan memberikan 2 buah contoh. Satu contoh untuk bagian pertama, satu contoh untuk bagian kedua. Oke, kita langsung ke contoh yang bagian pertama. Di sini ada rasionalkanlah bentuk 5 per 2 tambah akar 3. Ini menjadi 5 per 2 tambah akar 3 kali 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Kita kalikan, 5 kali ini menjadi 5 kali 2 kurang akar 3 per 2 kali 2, 4 kurang akar 3 kali akar 3, 1. Sehingga menjadi 5 kali 2 kurang akar 3 per, di sini akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Sehingga 4 kurang 3 hasilnya adalah 1. Sehingga menjadi, ini sekarang kita pecah atau kita kalikan satu persatu. 5 kali 2, 5 kali akar 3. Jadi 5 kali 2 adalah 10 kurang 5 kali akar 3, 5 akar 3. Nah, itu untuk contoh dari bagian pertama. Sedangkan untuk contoh dari bagian kedua adalah, di sini ada bentuk 6 per 3 kurang akar 5. Kita rasionalkan menjadi 6 per 3 kurang akar 5 kali 3 tambah akar 5 per 3 tambah akar 5. Kita kalikan, 6 kali 3 tambah akar 5. Kita biarkan saja dulu ya, jangan dulu dikalikan satu persatu. Siapa tahu nanti ada yang bisa disederhanakan. Per 3 kali 3, 9 kurang akar 5 kali akar 5. Ini adalah 5. Hasilnya adalah 6 kali 3 tambah akar 5 per 9 kurang 5, 4. Nah, di sini jika ada yang bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Di sini ada 6 dan ada 4. Jadi kita bisa menyederhanakannya dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan FBB-nya ya. Jadi kita di sini membaginya dengan 2. Kita sama-sama bagi 2, ini mendapatkan 3, ini dapat 2. Kemudian kita bisa mengalihkan pembilangnya satu persatu ya. 3 kali 3 ini 9 tambah 3 kali akar 5, 3 akar 5 per 2. Jadi bentuk rasional dari 6 per 3 kurang akar 5 adalah 9 tambah 3 akar 5 per 2. Kemudian jika kalian ingin menggunakan rumusnya langsung, boleh-boleh saja. Rumusnya yang tadi, ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang pertama, saya tulis ulang di sini ya. C per A tambah akar B ini menjadi C kali A kurang akar B per A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, jika ingin menerapkannya, maka pertama kalian harus menentukan terlebih dahulu mana A, mana B, dan mana C. Nah, dari contoh bagian yang pertama di sini berarti A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 3,
sedangkan C-nya sama dengan 5 ya. Nah, sehingga 5 per 2 tambah akar 3 sama dengan, kita lihat rumusnya, di sini ada C, berarti di sini 5 kali A, berarti di sini 2 kurang akar B, berarti di sini akar 3 per A kuadrat, berarti 2 kuadrat kurang B, B-nya 3, berarti di sini kurang 3. Selanjutnya kalian sederhanakan. 5 kali 2 kurang akar 3 per 1. Hasilnya adalah pembilangnya, sehingga di sini langsung saja dikalikan ya. 5 kali 2 10 kurang 5 akar 3. Hasilnya sama dengan ini. Nah, bagaimana dengan bagian yang kedua jika menggunakan rumus? Kita coba. Di sini rumusnya adalah ini ya. C kali A tambah akar B per A kuadrat kurang B. Nah, terus kita tentukan terlebih dahulu mana A, B, dan C. Berarti di sini A-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah 5, C-nya adalah 6 ya. Dari soal bagian kedua, sehingga 6 per 3 kurang akar 5 ini menjadi, kita kembali ke rumusnya, di sini C, berarti kalian ambil 6 kali A 3 tambah akar B, berarti akar 5 per A kuadrat, berarti 3 kuadrat, 9 kurang B, B-nya 5. Nah, selanjutnya kalian sederhanakan. Sama dengan 6 kali 3 tambah akar 5 per 4. Sama dengan, di sini kita dapat 3, di sini kita dapat 2, kemudian dikalikan 1 per 1, 3 kali 3, 9 tambah 3 kali akar 5. 3 akar 5 per 2. Hasilnya sama dengan ini. Nah, mengenai rumus ataupun konsep yang tadi saya sampaikan, bisa kalian pilih yang mana saja. Namun, biasanya jika dengan menggunakan konsep, kalian akan bisa mengingat lebih lama dalam jangka waktu yang panjang maksudnya ya. Sedangkan jika kalian menggunakan rumus atau mengingat rumus, terkadang kalian bisa lupa rumus. Jadi akan lebih baik jika menggunakan atau jika kalian paham dengan konsepnya. Nah, selanjutnya kita ke kasus yang ketiga. Kasus ketiga yaitu bentuk C per akar A tambah kurang akar B. Nah, kasus ketiga ini hampir mirip dengan kasus yang kedua. Kita akan pecah menjadi dua bagian. Bagian pertama C per akar A tambah akar B, sedangkan bagian kedua C per akar A kurang akar B. Nah, cara merasionalkannya adalah C per akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Sama seperti tadi, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut kali penyebut ya. C kali akar A kurang akar B per akar A kali akar A, ini A kurang akar B kali akar B, ini dapat B. Kemudian bagian yang kedua, cara merasionalkannya C per akar A kurang akar B kali akar A tambah akar B per akar A tambah akar B, sama dengan C kali akar A tambah akar B per akar A kali akar A, ini A kurang akar B kali akar B. Nah, kemudian untuk contoh soal kasus ketiga ini saya juga memberikan dua buah contoh soal.
soal yang pertama itu contoh dari bagian yang pertama ya. Di sini ada bentuk 2 per akar 7 tambah akar 3. Jika dirasionalkan, 2 per akar 7 tambah akar 3 kali akar 7 kurang akar 3 per akar 7 kurang akar 3 sama dengan, kita kalikan 2 kali akar 7 kurang akar 3, kita biarkan saja dulu ya, jangan dulu dipecah, per akar 7 kali akar 7, sini 7 kurang akar 3 kali akar 3, sini dapat 3 sama dengan 2 kali akar 7 kurang akar 3 per 7 kurang 3, 4. Nah, ada yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah 2 dengan 4, kita sama-sama bagi dengan 2. Sini dapat 1, di sini dapat 2. Kemudian kita kalikan 1 kali yang dalam kurung ini hasilnya adalah akar 7 kurang akar 3 per 2. Jadi bentuk rasional dari 2 per akar 7 tambah akar 3 adalah akar 7 kurang akar 3 per 2. Selanjutnya untuk contoh dari bagian kedua. Di sini ada bentuk 4 per akar 3 kurang akar 2. Kita rasionalkan 4 per akar 3 kurang akar 2 kali akar 3 tambah akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Kita kalikan menjadi 4 kali akar 3 tambah akar 2 per akar 3 kali akar 3, ini 3 kurang akar 2 kali akar 2, di sini 2 sama dengan 4 kali akar 3 tambah akar 2 per 3 kurang 2, 1. Kemudian per 1 berarti hasilnya tetap ya. Di sini kita kalikan langsung, 4 kali akar 3 menjadi 4 akar 3 tambah 4 kali akar 2, 4 akar 2. Jadi bentuk rasional dari 4 per akar 3 kurang akar 2 adalah 4 akar 3 tambah 4 akar 2. Nah, selanjutnya jika kalian ingin menggunakan rumusnya, boleh-boleh saja sama seperti kasus kedua tadi ya. Rumusnya adalah ini dan ini. Nah, untuk yang bagian pertama, misalkan di sini ya saya tulis ulang rumusnya C kali akar A kurang akar B per A kurang B. Pertama, kalian tentukan terlebih dahulu mana A, B, dan C ya. Dari soal yang ini berarti A-nya adalah 7, B-nya adalah 3, sedangkan C-nya adalah 2. Nah, selanjutnya 2 per akar 7 tambah akar 3 sama dengan, kita ke rumusnya C, berarti di sini 2 kali akar A, berarti akar 7 kurang akar B, berarti di sini akar 3 per A kurang B, berarti di sini 7 kurang 3, 7 kurang 3. Kita sederhanakan, berarti 2 kali akar 7 kurang akar 3 per 7 kurang 3, 4. Kemudian disederhanakan, di sini 1, di sini 2. Hasilnya adalah akar 7 kurang akar 3 per 2. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Nah, bagaimana dengan bagian yang kedua? Oke, kita gunakan rumus yang ini. Di sini rumusnya adalah C kali akar A tambah akar B per
A kurang B. Kemudian saya tulis ulang ya soal yang ini. 4 per akar 3 kurang akar 2 sama dengan, oke, kita tentukan terlebih dahulu ABC-nya. ABC. Berarti di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, C-nya adalah 4. Nah, selanjutnya ini kita lihat rumus C, berarti di sini 4 kali akar A, berarti akar 3, tambah akar B, berarti akar 2, per A kurang B, 3 kurang 2, 3 kurang 2. Kita sederhanakan, 4 kali akar 3 tambah akar 2 per 3 kurang 2, 1. Jadi hasilnya adalah pembilangnya ya. Kita kalikan langsung, 4 kali akar 3, 4 akar 3 tambah 4 kali akar 2, 4 akar 2. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Kalian bisa pilih langsung mau menggunakan konsep yang bertahap atau dengan menggunakan rumus. Jika kalian bisa mengingatnya, silahkan saja. Selanjutnya kita lanjutkan ke kasus yang terakhir, yaitu kasus keempat. Kasus yang keempat yaitu bentuk akar A tambah kurang akar B per akar C tambah kurang akar D. Nah, bentuk keempat ini kita pecah menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama akar A tambah akar B per akar C tambah akar D. Yang kedua, akar A tambah akar B per akar C kurang akar D. Kemudian bentuk yang ketiga, akar A kurang akar B per akar C tambah akar D. Dan yang bentuk terakhir, akar A kurang akar B per akar C kurang akar D. Nah, perbedaannya di sini hanya tandanya ya. Kalau yang pertama di sini kedua-duanya tambah, sedangkan yang kedua dan yang ketiga tambah kurang, atau ini kurang tambah, dan yang terakhir kedua-duanya kurang. Nah, untuk keempat bentuk ini tidak saya jelaskan satu persatu karena hampir mirip dengan kasus yang kedua dan yang ketiga. Namun di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari satu bentuk 4 ini ya. Contohnya adalah akar 3 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 3. Nah, kita rasionalkan. Akar 3 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 3. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Karena di sini penyebutnya akar 5 tambah akar 3, maka kita kalikan dengan akar 5 kurang akar 3. Berarti di sini kita kalikan akar 5 kurang akar 3 per akar 5 kurang akar 3. Sama dengan, selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut kali penyebut. Sini menjadi akar 3 tambah akar 2 kali akar 5 kurang akar 3 per, sama seperti tadi, depan kali depan, akar 5 kali akar 5 diperoleh 5 kurang belakang kali belakang, akar 3 kali akar 3 kurang 3 sama dengan. Nah, di sini kalian kalikan satu persatu seperti bentuk aljabar perkalian suku 2 dengan suku 2 ya. Kita kalikan depan kali depan, depan kali belakang, kemudian belakang kali depan, belakang kali belakang. Kita kalikan satu persatu. Pertama, akar 3 kali akar 5 diperoleh akar 15. Kemudian akar 3 kali akar 3, ingat tandanya, kurang 3. Kemudian akar 2 kali akar 5
tambah akar 10. Selanjutnya akar 2 kali akar 3. Ingat tanda ya, ada positif ada negatif, berarti di sini negatif. Akar 6 per 5 kurang 3 per 2. Nah, jika bisa disederhanakan, sederhanakan, atau kalian lihat yang sejenis yang di dalam akarnya sama. Jika tidak, dibiarkan saja. Nah, dari bentuk ini kita biarkan saja karena bentuk ini sudah bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi akar 3 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 3 dirasionalkan menjadi akar 15 kurang 3 tambah akar 10 kurang akar 6 per 2. Nah, demikian untuk beberapa kasus yang bisa saya sampaikan dalam merasionalkan bentuk akar. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang merasionalkan bentuk akar, kalian bisa mencoba soal-soal yang ada di buku paket atau sumber lainnya. Semakin banyak latihan, maka kalian akan semakin terbiasa. Sekian dari saya. Terima kasih.